Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Maret 2026 sebesar 3,32 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian ini memperpanjang tren positif perdagangan Indonesia yang terus mengalami surplus sejak Mei 2020. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Maret 2026 sebesar 3,32 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian ini memperpanjang tren positif perdagangan luar negeri Indonesia yang terus bertahan dalam beberapa tahun terakhir. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, surplus neraca perdagangan di bulan Maret 2026 menandai keberlanjutan tren surplus selama 71 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus terutama didorong oleh kinerja sektor non-migas yang mencatatkan surplus 5,21 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun komoditas utama penyumbang surplus antara lain lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja yang menunjukkan performa ekspor kuat. Neraca perdagangan barang tercatat pada bulan Maret tahun 2026 surplus sebesar 3,32 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 71 bulan berturut-turut sejak bulan Mei tahun 2020 yang lalu. Untuk surplus pada Maret 2026 lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas. Sementara itu, neraca perdagangan migas masih mengalami defisit 1,89 miliar dolar yang berasal dari komoditas minyak mentah, hasil minyak, dan gas. Secara kumulatif, hingga Maret 2026, neraca perdagangan Indonesia mencetak surplus 5,55 miliar dolar dengan kontribusi surplus non-migas 10,63 miliar dolar yang menutup defisit migas sebesar 5,68 miliar dolar Amerika Serikat. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan Maret 2026 neraca dagang cetak surplus 71 bulan beruntun. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Ibu Santi Samdasani. Beliau adalah Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia KIN. Halo, selamat pagi Ibu Santi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di studio kami ya. Dan sudah bergabung juga nih Bu Santi dan juga pemirsa, ada Bapak Sunarsip, Kepala Ekonom di Indonesia Economic Intelligence melalui Zoom. Halo Pak Sunarsip, apa kabar? Ya, halo. Masih di mute sepertinya Pak Sunarsip. Selamat pagi, Pak Pras, terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak. atas waktu yang disempatkan Pak Sunarsip dan juga Bu Santi. Tadi sudah disampaikan informasi menarik 71 bulan beruntun ya dari neraca perdagangan kita begitu berhasil mengalami surplus. Mungkin kita langsung saja dari sisi Bu Santi nih, dari sisi pelaku usaha melihat bagaimana sih, karena kita tahu dengan kondisi ekonomi global, dinamika yang terjadi geopolitik, ekonomi ini ternyata Indonesia masih bisa bertahan loh surplusnya selama 71 bulan beruntun, Bu. Apa yang Anda bisa lihat kondisi saat ini? Kalau saya lihat di luar geopolitik yang sedang berjalan sekarang, kita ambil khusus prospek ekonomi Indonesia saja ya. Indonesia itu sebuah arkipelago di mana posisinya, geopositioningnya itu sangat-sangat strategis. Oke. Kalau negara, saya tidak sebut negara ya, tapi negara besar tidak akan mau melihat Indonesia itu terpuruk. Pertama, Straits of Malacca, ya, itu menjadi sebuah rute yang sangat-sangat promising, gitu. Dan hanya Indonesia yang, of course Indonesia, Singapura, Malaysia ya, tapi kan Indonesia yang lebih dekat ke situ, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita punya domestic infrastruktur kita cukup kokoh. Indonesia memiliki agriculture, memiliki natural resources, memiliki semua critical minerals. Jadi prospek kedepannya, kalau memang kita ambil misalkan Indonesia ini miskin banget, mungkin akan sudah parah kita. Tapi karena kita memiliki semua resources ini, ya, yang justru menjadi kekhawatiran saya, resiliensi Indonesia ini sekarang kan cuma ditopang dengan beberapa kategori produk saja. Pertama, ekspor kita. Dari segi ekspor kita diuntungkan karena of course dolar naik.
Tapi kita bergantung dengan nikel, kita cuman bergantung dengan batu bara. Nah ini yang justru menjadi time bomb. Dan time bomb kedua di sini adalah kita tidak mempersiapkan Gen Z atau anak muda kita untuk mengerti geopolitik, untuk mengerti geoekonomi. Saya udah beberapa ke universitas-universitas, kualitas mereka sangat-sangat minim. Nah, justru time bomb kalau kita bilang ancaman itu, ancaman bukan dari luar, ancaman ada di dalam justru diri kita internalnya sendiri. yang perlu kita waspadai. Baik, ini menarik dari kacamata pelaku usaha Kane dari Pak Sunarsip. Melihat bagaimana, apakah mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia begitu dengan capaian-capaian 71 bulan beruntun untuk kinerja surplus neraca perdagangan kita, Pak Sunarsip? Indonesia itu menarik, Mas Pras. Jadi di saat kita selalu punya backbone yang bisa menopang ekonomi maupun perdagangan begitu ya, di saat global sedang tidak pasti begitu ya. Contohnya begini, simpelnya adalah satu, kalau kita perhatiin kan sebenarnya ekspor kita itu surplus neraca perdagangan sekarang itu lebih banyak disebabkan karena satu, impor kita turun sebenarnya. Impor kita turun itu satu. Yang kedua, yang menjadi penopang ekspor kita pada bulan Maret terakhir kemarin kan, ini adalah lebih banyak dari pertambangan dan pertanian sebenarnya sisi komoditas. Sementara ekspor manufaktur kita itu sebenarnya agak drop di bulan Maret kemarin. Jadi itu yang saya katakan tadi, kita itu selalu ada blessing ya. Ketika ada satu sektor yang kinerjanya tidak bagus, tetap ada sektor yang kemudian bisa menjadi penopang atau penambal begitu ya bagi kinerja sektor yang lain, yang lebih yang tidak kira-kira tidak bagus, tidak konsisten kinerjanya. Jadi itulah kelebihan kita yang dimiliki Indonesia. Jadi Indonesia itu, pemerintah dalam hal ini itu bisa memiliki banyak pilihan ya, mana yang harus didorong, mana yang memang kita harus lakukan pengetatan begitu ya di tengah situasi kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Nah ini yang kemudian bisa menjadi penolong bagi ekonomi kita. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2026 ini, selain ada faktor konsumsi yang tinggi itu, tapi sebenarnya juga ada faktor ekspor kita yang masih bisa tetap survive di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu itu. Itu kira-kira begitu. Dan penyebab surprise itu saya katakan tadi, ketika manufaktur kita tidak begitu bagus, ada faktor lain yang kemudian bisa menutupin atau bahkan menjadi penopang pertumbuhan di sektor yang lainnya. Itu kira-kira begitu Pak bacaannya ya. Iya, itu dia yang sudah disampaikan juga oleh Bu Santi, bahwa itu adalah posisi strategis Indonesia ya. Banyak kelebihan yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan begitu ya, Bu Santi, dengan kondisi saat ini. Meskipun kita tahu tekanan dari global sudah mulai banyak menghantam negara-negara lain, tapi Indonesia masih bisa berdiri dengan kokoh hingga saat ini. Bahkan kemarin perdagangan ataupun pertumbuhan ekonomi kita saja sudah 5,61%. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, Bu Santi dan Pak Sunarsip. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih tren dari surplus neraca perdagangan Indonesia. Kita akan lihat seperti apa dalam beberapa bulan terakhir sampai dengan Maret 2026. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini dia trennya dari Oktober 2025 sampai dengan Maret 2026. Memang sempat mengalami penurunan begitu ya, tapi kita lihat trennya naik lagi ya, dari 2,61%, 2,51 miliar dolar, kemudian Januari 0,95 miliar, naik lagi di Februari 1,27, Maret meningkat lagi menjadi 3,32 miliar dolar Amerika. Itu dia tren neraca perdagangan kita dalam 3 bulan terakhir naik terus. Berikutnya, komoditas non-migas menyumbang surplus. Ini apa saja? Ada lemak dan minyak nabati ataupun hewani, ini 8,68 miliar dolar Amerika, menyusul bahan bakar mineral, kemudian besi dan baja, nikel dan barang daripadanya juga menjadi salah satu penyumbang surplus, dan alas kaki. Itu dia. Dan berikutnya kita akan cermati dari sisi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang menarik juga kita akan lihat ini
pemirsa. Ya, dari kuartal 1 2025 sampai dengan kuartal 1 2026, ini dia pergerakannya 4,87, 5,12, sempat turun di kuartal 3 5,04%, kemudian naik lagi 5,39 dan terakhir 5,61% pada kuartal 1 2026. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Santi Samdasani dan juga Bapak Sunarsip. Nah, Bu Santi mencermati beberapa data, kemudian kinerja surplus, dan yang menarik dilihat adalah bahwa industri pengolahan ini menjadi salah satu motor penggerak juga ini dari kinerja surplus perdagangan. Dan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sunarsip, Indonesia masih memiliki banyak pilihan begitu untuk sektor-sektor yang akan kita kuatkan untuk kita tingkatkan lagi eksportasi untuk bisa mendukung surplus neraca perdagangan. Dari pelaku usaha sendiri melihatnya bagaimana industri pengolahan ini, mengingat industri manufaktur kan kemarin PMI-nya sempat kontraksi itu, Bu. Betul. Dari segi industri pengolahan ini, kami dari pebisnis melihat butuh didorong lagi. Infrastruktur masih kurang ya. Apalagi sekarang dengan kondisi seperti ini, logistik menjadi sebuah tantangan yang sangat besar. Kalau kita bicara pengolahan, kita tidak bisa bicara pengolahan di tengah kota atau apa, itu biasanya kan ada di special economic zone atau apa. Dari situ pebisnis masih quote unquote berpikir, karena untuk meningkatkan processing atau value added proses di sini, dia butuh investasi. Dia harus automation, dia harus pakai teknologi, dan itu mahal. Di kondisi seperti ini, jadi ini kayak buah si malakama gitu kan. Di satu sisi prospeknya bagus, Indonesia itu tidak akan terpuruk. Saya yakin kita resiliensinya sangat-sangat bagus. Harusnya pebisnis ini cukup confident untuk invest. Di pihak lain, mereka melihat bahwa kalau mereka invest, kalau memang ini going down bagaimana, tapi mereka tidak melihat sebuah value added yang mana kalau mereka melakukan processing, itu mereka bisa jual dengan harga lebih mahal, berarti profit mereka bisa lebih meningkat. Jadi yang terjadi sekarang di pasar itu currency shock. Currency shock itu begini, tiap kali ada rupiah melemah, semua tahan duit. Tahan cash. Karena itu yang dibilang kan, don't spend gitu. Justru kalau saya melihat dengan kondisi seperti gini, spend. This is the time to spend karena barang-barang murah. This is the opportunity. Karena kalau sudah membaik, itu pasti mahal. If you want to catch the wave, you catch the wave now. Gitu. Kalau pebisnis ya gitu. Nah, cuman saya melihat kita tidak bisa juga terlalu lama wait and see, karena kesempatan tidak datang dua kali. Jadi justru di sini saya melihat kalau pebisnis punya uang, punya apa, pergi towards one direction, yaitu automation dan teknologi, invest ke situ. Nah, kalau dari segi regulasi, saya yakin Pak Presiden akan membantu pebisnis yang sungguh-sungguh melakukan investasi. Betul itu. Jadi yang kita melihat di sini adalah sebuah shock di mana orang bingung harus mau kemana, tapi makin lama mereka berada di posisi bingung itu, makin mereka kehilangan kesempatan. Dan kesempatan kita di sini kalau saya lihat Indonesia itu hanya sampai akhir tahun ini. Karena tahun depan ada masalah baru lagi yang membuat ini lebih complicated. Justru sekarang lah Indonesia membangun infrastruktur, mendorong pebisnis-pebisnis untuk automation dan teknologi. Itu dia, momentumnya adalah saat ini ya. Sekarang. Berarti kita harus cepat begitu. Nah, Pak Sunarsip, Anda melihat bagaimana kalau kita bicara mengenai industri pengolahan begitu? Memang hilirisasi akhirnya ini benar-benar terbukti begitu, bisa meningkatkan ekonomi barulah untuk Indonesia, bisa mendapatkan pendapatan negara, meningkatkan ekspor, karena kan kita tahu penambahan nilai ataupun nilai tambah dari produk dasar itu ternyata luar biasa sekali begitu, berlipat-lipat. Kalau menurut saya hilirisasi itu bukan lagi pilihan ya, tapi memang sudah harus menjadi keharusan, tetapi tetap saja pilihan-pilihan sektor yang hendak didorong oleh pemerintah melalui kebijakan hilirisasi itu tentu harus tepat ya. Jadi dipilih sektor mana yang kira-kira bisa menimbulkan value added yang lebih tinggi, tidak hanya dari sisi nilai dalam US dollar atau dalam rupiah,
tetapi juga dalam konteks penyerapan tenaga kerja, karena tantangan kita sekarang ini daya beli masih kita lemah karena memang pekerja kita pendapatan yang diterimanya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Jadi itu satu hal yang memang gitu. Nah, tentunya kalau kita lihat begini, kalau kita lihat perkembangan terakhir kan misalnya dari sisi ekspor saja gitu ya. Ekspor non migas kan relatif stabil ya. Relatif stabil itu dalam konteks begini. Apa yang menjadi penopang dari stabilitas ekspor non migas? Ternyata pada posisi hari ini itu bukan dari sektor manufaktur, tetapi dari sisi pertambangan. Jadi artinya apa? Dari ketergantungan ketergantungan ekspor kita dari sisi pertambangan itu, terutama karena ditopang oleh kenaikan harga komoditas yang belakangan ini terjadi pasca konflik di Timur Tengah itu masih tinggi sekali. Nah, jadi tantangan kita itu di sektor manufaktur ekspor kita yang harus didorong. Produksinya harus didorong. Tidak cukup hanya mengandalkan hilirisasi pada sektor mineral yang hari ini yang sudah kita rasakan manfaatnya. Dan ketika global sedang kolaps gini, itu impactnya ke industri hilirisasi mineral itu juga turun loh, karena demand mereka kan banyakkan dari menggantungkan diri pada ekspor di negara-negara tertentu yang kebetulan punya eksposur yang tinggi terhadap dampak resiko konflik di Timur Tengah itu, kayak di Tiongkok dan India dan lain-lain itu. Jadi, nah makanya ketika kita memilih atau memprioritaskan kebijakan hilirisasi, ya tentunya harus betul-betul tepat begitu ya. Dan yang salah satu concern saya itu bagaimana kita mengembangkan hilirisasi yang basisnya itu bukan tergantung pada mineral, tetapi tergantung pada resource yang bisa renewable terus-menerus, yaitu sektor pertanian, sektor kelautan, ya itu yang produksinya itu bisa dilakukan secara renewable tanpa tergantung pada ketergantungan dari sisi kalau mineral kan habis selesai kan gitu kan, tapi kalau renewable resources, pertanian, kelautan, perikanan dan lain-lain itu kan nggak akan pernah habis itu kalau misalnya kita kembangkan terus. Nah, itu bisa menciptakan nilai tambah tidak hanya dari sisi value nilainya, tetapi juga penyerapan tenaga kerjanya. Itu kira-kira seperti itu. Menarik ya kalau kita lihat Pak Sunarsieb. Tapi kalau menurut Anda, kalau memang tadi industri yang harus digenjot lagi, kemudian eksportasi yang harus digenjot, tapi kan kita tahu bersama begitu bahwa ketergantungan dari bahan baku dari luar negeri, importasinya juga masih cukup tinggi nih Pak Sunarsieb. Lantas bagaimana? Karena kita tahu kan rupiah juga lagi depresiasi begitu saat ini. Nah, justru itu sekarang ini kalau kita lihat, kita amatin ekspor kita di 3 bulan pertama ini, kenapa neraca perdagangan kita surplus? Itu karena impor kita turun. Kenapa impor kita turun? Karena impor bahan bakunya yang turun. Nah, siapa yang membutuhkan bahan baku itu adalah industri manufaktur yang karakteristiknya itu banyak bergantung pada bahan baku dari impor. Nah, ini yang sebenarnya kenapa mereka punya ketergantungan? Karena mereka memang industrinya tidak basisnya kepada resource dalam negeri. Nah, berbeda kalau kita mengembangkan industrialisasi yang basisnya adalah hilirisasi pada bahan baku yang kita punya sendiri, yaitu tadi renewable resources tadi itu, kayak pertanian, kayak perikanan. Nah, kalau ini kita bisa lakukan kan ada 2 keuntungan yang kita bisa dapatin. Pertama, impor kita pasti akan turun, begitu ya, dan kita senang loh kalau impor turun karena kita kemampuan dari substitusi kita kan bagus. Bukan impor turun karena kemudian menyebabkan industri nggak berproduksi, itu jelek kan kira-kira gitu. Impor turun bagus itu kalau karena ada substitusinya. Impor turun jelek itu kalau ternyata bahan baku itu yang diimpor harusnya dibutuhkan industri itu jelek, kira-kira gitu. Jadi kalau kita bisa lakukan itu, impor kita bisa turunkan, sekaligus kita bisa meningkatkan nilai tambah dari sisi ekspornya, khususnya dari sisi manufakturnya. Kira-kira begitu. Oke, Pak Sunarsieb. Nah, Bu Santi sebagai Ketua Perdagangan Internasional, Anda melihat sebenarnya peluang eksportasi produk-produk Indonesia ini masih banyak dilihat, begitu dibutuhkan oleh negara luar, begitu konsumen di luar negeri atau tidak, tapi tahan dulu jawabannya. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Sunarsieb. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan masih berbincang terkait dengan Maret 2026 neraca dagang cetak surplus 71 bulan beruntun. Nah itu dia, kalau kita bicara mengenai perdagangan internasional, kalau memang tadi renewable resources ini bisa menjadi salah satu alternatif yang harus digenjot lagi kalau misalnya Pak Sunarsipp sudah menyatakan tadi di segmen sebelumnya. Nah Bu Santi, Anda melihat sebenarnya potensinya, peluangnya, market global terhadap produk-produk Indonesia yang kita ekspor ini seperti apa sih sebenarnya? Jadi begini, saya setuju dengan Pak Sunarsipp mengenai renewable energy ya. Tapi sekarang justru yang tadi saya katakan, ancaman itu tidak akan datang dari luar. Ancaman itu ada di dalam kita sendiri, di Indonesia sendiri. Kenapa saya mengatakan begitu? Pertama adalah kita terlalu tergantung dengan hanya beberapa komoditas saja untuk memopang kita punya ekonomi. Dan ini saya ambil contoh ya, nikel ini tadinya booming karena electric vehicle. Tapi lama-lama orang akan pindah ke LFT. Jepang sudah memasarkan dia punya hydrogen car. Nah, kita harus antisipasi ini. Satu itu, pertama. Kedua, Indonesia ini tadi saya katakan juga sangat-sangat kaya. Jadi kita harus spread the risk. Bagaimana spread the risk itu? Kita harus mengembangkan sektor-sektor lain. Yang pertama pertanian, jelas kan. Tapi ada sektor-sektor lain juga yang bisa dikembangkan yang memang bisa membantu mendorong. Jadi kalau tiba-tiba ada satu komoditas yang tiba-tiba demandnya nol, dia bisa memopang itu, menggantikan itu di situ kan. Tadinya saya pikir agriculture, terus misalkan human capital ya. Tapi saya mengeluarkan human capital dari agenda saya karena saya melihat itu bukan rendah, tapi justru makin kesini makin minus. Kalau kita bicara Gen Z ya, gitu, kayaknya makin kesini makin minus dan makin susah. Kita mau jual, mau kemas seperti apa, mau dilatih bagaimanapun, ini bukan mengenai skill. Kalau kita bicara human capital Indonesia, it's not about the skill. Skill bisa dipelajari. It's about the mindset. Mindset mereka sudah begitu kaku, tidak bisa dirubah hampir gitu ya. Tidak semuanya, tapi saya bicarakan, saya ngomong mayoritas. Jadi saya keluarkan dulu human capital dari salah satu pencetak devisa untuk negara. Saya lebih ke fokus yang low hanging fruit, yaitu yang kita bisa segera lakukan adalah pertanian. Karena semua konglomerat di berbagai negara juga sudah mulai membeli lahan pertanian. Food security is real threat, food sama water itu ya. Nah, Indonesia memiliki kedua ini dengan jumlah yang sangat besar. Justru di sini kesempatan kita. Nah Pak Sunarsipp, Anda melihat sebenarnya kalau tantangan internal nih justru yang digarisbawahi dari Ken begitu. Anda melihatnya dari posisi yang mana nih, begitu? Apakah memang kita juga perlu ada satu kebijakan yang struktural begitu, bagaimana pembinaan calon-calon tenaga kerja kita, masyarakat kita begitu untuk bisa lebih catch up begitu, misalnya dengan perkembangan teknologi. Mengingatkan kalau Anda sampaikan juga hilirisasi bisa menjadi game changer, tapi kan hilirisasi juga menyertainya adalah teknologi baru, inovasi baru di dalamnya. Gitu, Pak Sunarsipp. Jadi kalimat terakhir dari Bu Santi tadi itu tepat sekali. Pertanian is the answer lah. Jadi dan di situ kita punya satu gini. Kenapa saya katakan itu? Teknologi pertanian itu relatif tidak terlalu complicated dibandingkan teknologi kalau kita bicara hilirisasi ya, dengan sektor-sektor yang lain. Kemudian kalau kita ingin nge-adjust dari sisi kapabilitas SDM kita, itu juga relatif lebih mudah kalau kita kemudian mengalokasi resources untuk sektor-sektor yang lain. Dan kita punya banyak sumber daya manusia di sektor ini sangat banyak sekali. Perguruan tinggi kita juga sangat banyak sekali, sehingga ketika kita hendak melakukan adjustment itu relatif tidak membutuhkan banyak biaya, banyak waktu, banyak dana yang kita harus spend untuk mengerjakan sektor itu. Yang kedua, ini pertanian khususnya pangan, dan tidak hanya pangan, saya kira produk-produk turunan yang lain juga akan mengikut, saya kira ya. Itu menjadi komoditas yang paling banyak dibutuhkan saat ini ya. Food security itu di mana bisa menjadi topik di negara kita sendiri, menjadi topik hari ini.
ketika kita bicara katakanlah bicara tentang swasembada pangan, tapi faktanya kita tidak bisa menghindari kenaikan harga beras, kenaikan harga pangan-pangan yang lain. Kenapa? Karena harga pangan kita masih dipengaruhi oleh faktor dinamika perkembangan harga pangan di luar negeri. Jadi, nah itu kenapa? Karena kita memang betul-betul belum benar-benar secure dari sisi aspek pengembangan pangan. Nah, kalau kita bisa fokus ke sini, termasuk khususnya mengembangkan hilirisasi di sektor pertanian, kita kita tidak akan hanya mendapatkan satu keuntungan dari sisi kepentingan domestik melalui food security, tetapi produk turun dari sektor pertanian banyak. Kita bicara tentang kosmetik, kita bicara tentang pangan, itu kan sebenarnya sumbernya cuma satu, yaitu komoditas di sektor pertanian kayak CPO dan lain-lain. Jadi itu yang saya bayangkan begini. Bagaimana kita adalah eksportir CPO terbesar di dunia ya. Tetapi yang mendapatkan nilai manfaat dari nilai turun dari CPO itu adalah negara lain seperti India. Karena mereka yang mengekspor produk-produk kosmetik basisnya dari impor CPO yang kita jual ke mereka. Jadi ya itu yang saya katakan tadi. Jadi kalau kita bisa menekankan pada sisi yang saya katakan tadi ya, hilirisasi renewable resources. Kalau saya bicara renewable itu bukan bicara energi terbarukan ya, tapi sektor yang apapun namanya, itu yang kita bisa diperbarui, tidak bergantung kepada limited resource seperti di sektor mineral. Itu kira-kira seperti itu, Mas Pras. Baik, tapi kan kita bisa katakan pemerintah sudah sejalan dalam artian on the track lah, bahwa memang kemarin kan groundbreaking 13 proyek hilirisasi, termasuk di dalamnya ada sektor pertanian, kemudian kelautan, begitu. Nah, tinggal akselerasi saja, Mas, sebenarnya. Karena di master plan-nya sudah ada, saya sudah baca master plan tentang hilirisasi. Tapi kalau saya lihat tingkat kecepatannya itu relatif lebih lambat dibandingkan hilirisasi di sektor lainnya, di sektor mineral tadi itu. Itu yang saya concern saya di situ. Bukan kita nggak punya, pemerintah concern ke situ, tetapi realisasinya itu yang mungkin harus dipercepat dalam 1-2 tahun terakhir ini. Action lah yang perlu kita lihat begitu ya, percepatannya akan seperti apa. Nah, kalau dari sisi Ken sendiri melihat bagaimana dengan upaya tadi begitu kan, hilirisasi kita sudah mulai meluas nih, tidak hanya mungkin di sektor tambang, mineral, batu bara dan lain-lain, tapi sektor pertanian, kelautan dan lain-lain. Nah, Anda melihat potensinya ini tadi percepatan yang diharapkan gitu dari sisi pelaku usaha melihatnya bagaimana? Jadi begini, saya setuju itu harus dipercepat pertama, tapi itu sendiri tidak cukup. Yang dibutuhkan pebisnis ya, pebisnis itu membutuhkan sebuah dorongan, sebuah dukungan dari pemerintah. Pertama, kalau dibantu dengan tax holiday misalkan. Ada insentif lah. Ada insentif, dibantu dengan cost recovery. Dibantu dengan perizinan misalkan. Karena pertanian juga perizinannya masih tergolong sulit, apalagi hilirisasi gitu ya. Itu penting. Terus kita transisi energi. Karena kita membutuhkan sebuah energi yang tidak mahal. Karena ini kan kita mau skalanya mau scale up kan. Betul. Kita bukan scale down, kita scale up. Kalau kita scale up berarti semuanya scale up. Gitu. Jadi mulai dari worker, teknologi, pabrik atau tempat-tempat processing dan lain-lain dibutuhkan listrik juga gitu. Kita juga harus melakukan gasifikasi misalkan sebagai salah satu renewable energy. Itu saya melihat belum arah ke sana. Terus kita harus yang paling penting di sini adalah bagaimana kita menemukan formula untuk melakukan efisiensi di bidang logistik. Karena Indonesia ini kita tidak bicara logistik. No way, kita begini panjang, gitu. Jadi ini yang menjadi salah satu cost contributor yang paling besar justru di sini saya melihat logistik. Apalagi kalau kita ambil asumsi bahwa harga minyak akan 140-150. Apakah kita berhenti berkembang atau negara ini berhenti untuk melakukan perbaikan? Of course not. Nah, kita harus membuat skenario kalau 140-150 dan kita mau mendorong hilirisasi, kita mau scale up, apa saja yang kita bisa substitusikan di sini. Kalau saya melihat adalah renewable energy, yaitu ya menggantikan listrik yang, atau syukur-syukur kalau PLN mau menurunkan harga gitu kan, meningkatkan kapasitas, menurunkan harga gitu. Tapi
this is what we need gitu. Jadi bukan hanya kita bicara ayo kita hilirisasi kita no, ada banyak sekali elemen-elemen di dalam itu yang pebisnis harus pikirkan dan dia harus duduk dengan pemerintah untuk memikirkan itu. Itu dia, berarti memang masih banyak kesempatan yang bisa kita ambil kemudian diakselerasi ya, kalau memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Santi, termasuk juga dengan Pak Sunarsi bahwa kita memang lagi-lagi berarti harus bagaimana dengan cermat melihat perkembangan kondisi global sambil tetap memperbaiki kondisi internal kita. Dan maksudnya Bu Santi tadi itulah bagian dari akselerasi. Itu yang dipotong legging itu tadi. Baik, itu dia, intinya adalah action dan juga akselerasi yang kita akan tunggu lagi dari pemerintah begitu, saling bekerja sama dengan dunia usaha, swasta, BUMN dan lain sebagainya begitu, membangun ekonomi Indonesia tetap bertahan di tahun 2026 ini. Pak Sunarsip, kemudian Ibu Santi, terima kasih banyak atas informasi update yang sudah disampaikan. Ya, sampai berjumpa kembali Pak Sunarsip, terima kasih, dan Ibu Santi terima kasih atas kehadirannya di studio IDX Channel ya. Ya pemirsa, pasar modal Indonesia hingga kini terus menunjukkan performa positif baik dari transaksi perdagangan maupun jumlah investor. Per Maret 2026 jumlah investor pasar modal sudah mencapai 24,74 juta Single Investor Identification atau SID. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia mencatat jumlah investor pasar modal per Maret 2026 sudah mencapai 24,74 juta SID atau tumbuh 7,73%. Dan berdasarkan komposisi investor di pasar modal, jumlah investor individual tercatat menempati posisi teratas mencapai 24,68 juta SID. Menyikapi hal tersebut, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia SIPF saat ini tengah mengajukan consultation paper kepada publik sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan perlindungan investor ke tingkat undang-undang. Langkah ini guna meningkatkan kepastian hukum perlindungan terhadap hilangnya aset investor di pasar modal. Adapun kerangka hukum lembaga perlindungan investor di pasar modal saat ini masih di tingkat peraturan sektoral OJK, sehingga ada kekosongan hukum di tingkat undang-undang yang menimbulkan tantangan kelembagaan. Dalam praktik global, hal ini merujuk pada IOSCO Principles and Objective of Securities Regulation, di mana perlindungan investor membutuhkan penegakan hukum yang kuat di tingkat undang-undang. Sehingga consultation paper akan mempertegas posisi dan peran Indonesia SIPF sebagai lembaga perlindungan investor yang independen dan menyeluruh dalam struktur kelembagaan pasar modal nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan Indonesia SIPF dorong penguatan lembaga perlindungan investor, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Gus Rinaldi Ahyar. Beliau adalah Direktur Utama Indonesia SIPF. Ya, halo, selamat pagi Pak Gus. Selamat pagi. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Ya, sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu nih Pak, terkait dengan kita tahu perkembangan pasar modal kan sudah luar biasa sekali. Jumlah investor per Maret sudah mencapai 24,74 juta SID. Apa yang bisa Indonesia SIPF melihat dan mereview kondisi pasar modal saat ini? Ya, jadi makasih Mas Pras. Jadi kalau saya lihat ini kan, ini pertumbuhan, perkembangan pasar modal kita cukup pesat pertumbuhannya ya. Dan kami lihat bahwa ini building trust-nya itu harus kita jaga karena kepastian atau perlindungan atau kepercayaan itu harus kita jaga. Nah, salah satu kepercayaan itu dapat terjaga adalah adanya perlindungan investor, perlindungan pemodal. Nah, kami melihat bahwa pertumbuhan pasar modal yang cukup pesat ini perlu didukung dengan perlindungan investor yang lebih kuat. Nah, karena kami melihat dari data yang ada, jadi kalau di-compare sama kami ketika kami baru menjalankan aktivitas di tahun 2014, ini dibanding sekarang udah 2026, which is kalau saya pakai data di 2025 saja, itu aset investor yang tersimpan di LPP KC itu bertumbuh udah 280%. Wow. Jadi yang dulu di 2014 sekitar 3.600 triliun, sekarang udah 10.200 di akhir 2025 gitu ya. Dan tadi SID yang Mas sampaikan, kalau di Maret memang sudah 24 jutaan ya. Betul. Tapi kalau di-compare dengan di 2014 itu baru 360-an ribu investor. Sekarang udah 20 juta, jadi sudah bertumbuh sekitar 5.400% loh. Wow, 5.400%. Nah ini pertumbuhan pertumbuhan pasar modal yang cukup pesat dengan adanya produk-produk pasar modal yang kuat dan makin banyak ini harus didukung dengan pelindungan investor yang pasti gitu ya. Itu dia. Nah itu yang memang harus
dilakukan dengan kami. Kenapa memunculkan ide perlindungan investor dimasuk ke dalam consultation paper kami ini. Karena kami melihat saat ini jumlah aset investor yang dimiliki pakai data di 2025 Mas Pras itu aset investor tuh rata-rata sekitar 600 jutaan rupiah sampai 1,4 miliar. Nah, yang kami memang saat ini sudah memberikan pelindungan kepada investor, nah, di mana cakupan atau coverage limitnya memang baru 200 juta per investor. Per custodians 100 miliar. Nah, ini kurang memadai dengan pertumbuhan pasar modal yang cukup besar tadi. Nah, perlu didukung dengan masuknya di dalam lembaga pelindungan itu ada di dalam regulasi undang-undang di negara kita. Makanya kami juga melihat karena saat ini memang kalau cakupan pelindungan yang kami lakukan memang belum luas gitu ya, belum seluas seluruh produk-produk pasar modal. Kami baru melindungi aset-aset investor yang ada di perusahaan efek dan bank custody. Tapi aset-aset investor yang ada di reksadana, di securities crowdfunding ini salah satu produk pasar modal yang lagi rame, booming gitu ya, karena untuk keperluan UMKM, dan juga banyak aset-aset digital yang sedang bertumbuh. Nah, ini saat ini belum di-cover oleh SIPF, Indonesia SIPF. Nah, ini perlu dilengkapi dengan penguatan di dalam level undang-undang. Harga lembaga pelindungan investor ini ada di dalam level undang-undang. Nah, dari sini kami melihat bahwa adanya kesenjangan pelindungan investor yang ada saat ini karena belum masuknya lembaga pelindungan di dalam undang-undang di negara kita. Karena dengan masuknya di lembaga undang-undang ini dalam lembaga pelindungan dalam undang-undang ini akan membuat tadi cakupan pelindungannya akan makin luas. Kewenangan lembaga pelindungan ini akan lebih cepat melihat kondisi market yang ada. Nah, yang paling penting ini dana pelindungannya akan semakin kuat gitu, semakin besar. Nah, ini diharapkan dengan adanya pelindungan investor ada di dalam undang-undang, ada negara sudah ikut langsung ke dalam perlindungan investor sehingga kepercayaan investor akan semakin tumbuh dan pasti akan baliknya juga ke kita juga. Karena kalau kepercayaan ada, otomatis kan investor akan semakin nyaman, aman berinvestasi karena tadi aset mereka itu dilindungi oleh negara. Yang pasti memang ada kepastian pelindungan investasi mereka begitu di pasar modal ya. Apalagi banyak investor yang mendominasi adalah investor retail begitu ya, individu. Nah, kalau kita lihat berarti sebenarnya apakah ada celah begitu dalam perlindungan aset investor di pasar modal saat ini sehingga ya tadi Indonesia SPF juga memang harus meningkatkan kelembagaan, memiliki payung hukum yang lebih kuat lagi dalam artian sudah setara undang-undang begitu atau berbentuk undang-undang, Pak Agus. Jadi kalau dilihat tadi saya sampaikan ya Mas Pras, jadi memang kalau bentuk perlindungan yang saat kami lakukan memang belum mencakup untuk investor reksadana, belum mencakup untuk investor securities crowdfunding, dan juga belum memberikan perlindungan kalau ada custodian kami bangkrut gitu ya. Kalau ada perusahaan efek atau custodian bank itu bangkrut. Nah, ini kan melihat bahwa ini kalau itu ada kejadian itu proses pemulihannya juga pasti akan berpotensi terhambat gitu karena tidak ada lembaga pelindungannya ada di dalam undang-undang dan coverage-nya belum mencakup hal itu. Nah, walaupun saat ini kami bersama OJK juga sedang proses melakukan perluasan cakupan perlindungan untuk investor reksadana dan investor security crowdfunding. Tapi untuk aset digital dan juga kalau ada kondisi bangkrut itu memang belum ada. Nah, ini kan perlu ada kecepatan kita dalam melihat kondisi market yang saat ini agar proses perlindungan sudah mengcover untuk kondisi perkembangan pasar modal yang ada saat ini. Bagus. Lantas kalau kita lihat seberapa besar akhirnya dampak jika celah tersebut tidak diperbaiki lah untuk investornya sendiri begitu. Jadi kalau tidak ditutup gitu ya, ini akan berdampak kepada kepercayaan pemodal juga sih Mas. Gitu. Dan juga akan berdampak kepada tadi kenyamanan mereka dalam investasi. Karena kalau tadi semuanya ada kepercayaan, mereka akan lebih nyaman berinvestasi dan semua adanya kepastian perlindungan hukum karena ada di dalam level undang-undang.
Saat ini memang sudah ada pelindungan yang sudah kami berikan, tapi ini belum luas cakupannya dan juga belum wewenang kami juga belum mempersiapkan ketika pertumbuhan pasar modal yang cukup pesat peningkatannya saat ini. Itu dia ya, perlunya adalah penguatan kelembagaan sehingga nanti banyak yang akan di-cover ya. Betul. Dari sisi perlindungannya. Nah, lantas perubahan paling konkret yang diusulkan, kalau ini kan sedang mengajukan consultation paper begitu ya. Nah, ini apa nih Pak? Jadi memang pelindungan investor ini hal yang paling utama sih yang harus dilakukan, karena kami lihat mungkin saat ini belum terpikirkan gitu atau belum diutamakan gitu oleh capital market saat ini. Jadi kami melihat bahwa perlindungan investor harus masuk ke dalam level undang-undang sehingga celah-celah tadi ini akan memberi kepastian hukum gitu, dan juga kemampuan perlindungan investor ini akan semakin cepat dan lebih mempersiapkan, merefleksikan pertumbuhan pasar modal nasional yang ada saat ini. Dan juga penguatan ini juga diharapkan lembaga pelindungan seperti kami Indonesia SIPF itu akan memberikan peningkatan mengenai status kelembagaan kami, lalu juga turut meningkatkan kapasitas pelindungan yang ada, jadi dana pelindungannya akan semakin besar, lalu juga bisa untuk mempersiapkan untuk kondisi pertumbuhan pasar modal yang ada, sehingga kepercayaan investor akan tumbuh dan akan membuat untuk pasar modal kita akan dapat bersaing dengan regional ke depannya. Ya, karena ini juga nanti akan mengikuti juga standar internasional begitu ya. Pak Gus, nanti kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Gus. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita akan kembali berbincang terkait dengan Indonesia SIPF, dorong penguatan lembaga perlindungan investor bersama dengan Bapak Gus Rinaldi Ahyar, Direktur Utama Indonesia SIPF. Nah, Pak Gus, tadi kalau kita bicara mengenai consultation paper yang saat ini sedang diajukan, nah apa yang mungkin kita bisa sampaikan begitu? Kenapa sih publik harus memberikan masukan terlebih dahulu begitu? Seberapa pentingnya bahwa ini kalau bisa dikatakan adalah public hearing juga ya, konsultasi ataupun pendapat tanggapan dari masyarakat begitu. Bagus. Terima kasih Mas Pras. Jadi kami menganggap gitu, melihat bahwa ini perlindungan investor ini tidak bisa kami lakukan sendiri gitu. Kami memerlukan kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Indonesia kita. Ya dari OJK, dari SRO, dari asosiasi yang ada di pasar modal kita, dan juga dari publik. Dan dari investor retail itu sendiri gitu ya, dan juga dari kalangan akademisi agar isi consultation paper kami akan lebih sempurna. Jadi dalam hal policy statement yang akan kami sampaikan nanti akan lebih kuat dan akan mendukung ketika akan disampaikan kepada OJK ke depan. Karena kan nanti isi dalam consultation paper kami ini akan mengusulkan perubahan undang-undang yang ada agar lembaga perlindungan investor itu ada di tingkat undang-undang. Nah, jadi kami berharap dengan adanya masukan dari publik ini, transparansi masalah ada di dalam consultation paper ini. Jadi masyarakat bisa tahu masalahnya apa sih, yang kenapa kami usulkan mengenai adanya lembaga perlindungan di pasar modal kita agar ada di level undang-undang. Dan juga akses partisipasi ini. Jadi akses partisipasinya juga kami buka. Seluruh market pasar modal bisa kasih masukan. Sehingga ketika kami buat nanti akan lebih lengkap informasinya gitu ya. Dan juga arah kebijakan ini sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Karena kan kadang di level teknis atau itu kadang-kadang ya mereka kurang tahu detailnya. Jadi kalau udah masyarakat yang ada di pasar modal langsung kasih masukan akan lebih lengkap. Sehingga ketika isi kajian yang kami sampaikan dalam consultation paper ini akan lebih menyeluruh. Jadi dari sini harapan kami agar investor itu bisa mendapatkan seperti apa sih kondisi yang ada di pasar modal kita, sehingga dengan isi consultation paper ini bisa mampu menjawab permasalahan nyata yang ada di lapangan, terutama mengenai perlunya perlindungan investor yang ada di pasar modal. Kita masuk di level undang-undang. Wow, berarti masukan akan lebih lengkap, lebih detail dan konstruktif begitu ya, Pak ya? Lebih komprehensif. Lebih komprehensif juga begitu. Wow, ini menarik. Nah, kalau kita bicara mengenai kaitannya dengan free float begitu kan, 7,5, kemudian nanti akan ke 15. Nah, beberapa negara kan yang free floatnya lebih tinggi dari Indonesia nih. Ada juga. Anda melihat bagaimana? Apa sih pembelajaran yang mungkin bisa kita dapat dari peristiwa ataupun rencana tersebut begitu? Jadi perlu peningkatan free float dari 7,5% menjadi 15%. Itu salah satu rencana aksi regulasi penguatan pasar modal kita. Nah, ini kami melihat ini perlu didukung. Karena dengan perluasan
investor menjadi free float menjadi 15% itu, ini membuat bahwa akses atau kepemilikan investor itu semakin lebih luas. Yeah. Publik memiliki sebagai pemegang saham akan lebih besar. Betul. Nah, exposure kepada investor ini akan semakin besar juga. Nah, bentuk perlindungannya harus kita perkuat gitu ya. Agar pelindungan investor itu ada di level undang-undang sehingga jika ada kejadian resiko yang terjadi atas aset yang hilang atau yang tadi kami sampaikan bahwa kami akan menambahkan bentuk perlindungan kalau ada kebangkrutan, ini bisa mengcover. Sehingga ketika ada kejadian itu maka dengan adanya lembaga pelindung undang-undang, proses pemulihannya akan lebih cepat gitu ya, karena memang ada di level undang-undang dan negara ikut masuk di dalam peraturan tersebut. Dan perlindungan menjadi lebih kuat begitu karena level undang-undang ini akan melibatkan negara juga di dalamnya, kemudian juga penguatan dari Indonesia SPF. Nah, kalau saya coba bandingkan dengan di sektor perbankan, kan ada LPS nih Pak. Nih Pak Gus, gimana Anda melihat begitu kalau dengan SPF Indonesia sendiri? Ya, jadi kalau disampaikan itu ya Mas, jadi antara lembaga penjamin simpanan atau LPS dan juga kami Indonesia SIPF itu sama-sama sih memberikan pelindungan. Cuman kalau LPS memberikan pelindungan untuk nasabah perbankan, nah kalau kami memberikan pelindungan untuk investor yang ada di pasar modal. Nah dari sisi ini kami melihat bahwa kalau LPS itu udah ada peraturan undang-undang yang mengatur mengenai LPS, sehingga bentuk perlindungannya cukup luas dan terintegrasi dan juga dana perlindungannya cukup besar Mas, cukup kuat gitu sehingga ketika kejadian mereka bisa segera memberikan perlindungan dan itu sudah mengcover kondisi yang ada. Nah kalau kami ini memang baru di dalam level peraturan OJK, jadi masih di dalam POJK. Dan di sini kami lihat bahwa ada gap ya antara undang-undang sama peraturan OJK, walaupun memang itu fungsi perlindungan udah ada, tapi kami melihat bahwa ini perlu ditingkatkan, dinaik level agar ini bisa mencakup, mempersiapkan mengenai pertumbuhan pasar modal yang ada agar kewenangan kami semakin besar dan juga ruang lingkup perlindungannya semakin banyak dan juga kita siap untuk persiapan mengenai pertumbuhan pasar modal yang ada. Dan yang paling penting ialah kemampuan kami dalam kapasitas dana perlindungannya akan semakin kuat. Nah, itu dia, kapasitas yang lebih kuat. Nah, lantas seberapa urgent jadi penguatan lembaga gini menurut Pak Agus Rinaldi sendiri? Jadi kalau kami lihat ya, bahwa ini urgensinya sudah harus dilakukan sih Mas ya. Karena tadi seperti disampaikan di muka tadi, bahwa ini pertumbuhan pasar modal Indonesia itu cukup pesat gitu ya. Dari 10 tahun terakhir. Investor udah sampai 24 juta. Tadi mengenai kepemilikan menjadi 15% ini harus didukung dengan penguatan perlindungan investor yang ada karena kalau ketika memang ada kondisi kejadian, nah ini kalau kondisi kami yang saat ini kami melihat bahwa kurang relevan dengan kondisi saat ini. Seperti di negara-negara lain sudah banyak negara-negara lain yang OECD seperti di negara Malaysia juga Cina, Taiwan dan US ya, mereka sudah memiliki lembaga pelindungan pemodal untuk pasar modal itu di level undang-undang. Sehingga memberikan kepastian hukum dan memberikan kekuatan ketika pelindungan investor itu harus turun ketika kejadian itu terjadi. Itu dia, urgensinya benar-benar harus segera diterapkan begitu dan kita tunggu semoga consultation paper-nya akan memberikan review yang baik begitu untuk mendorong lagi perluasan perlindungan investor di pasar modal. Pak Agus, terima kasih banyak loh atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, dan kami juga berharap nih kebetulan dapat kesempatan di sini ya. Jadi kami berharap dukungan dari masyarakat pasar modal kita untuk memberikan masukan mengenai consultation paper ini. Karena kami sudah menyampaikan hal ini ke website juga dan juga kami sudah press release. Nah, kami berharap masukan-masukan ini muncul sehingga kami bisa memperluas cakupan perlindungan dan juga pasti inti-intinya dengan ada perlindungan ini pasti kepercayaan semakin luas, semakin dan ujung-ujungnya pasti akan ke kita juga. Itu dia. Berarti dari kita untuk kita lah ya. Dari kita untuk kita. Investasi ini. Baik. Pasar modal semakin bertumbuh dan semakin kuat dan lebih sustain lah kalau saat ini. Terima kasih bagus. Makasih Mas Pras. Ya, baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.